Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau ia minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang anak jalanan meminta-minta di pinggir jalan. Anak di rumah juga minta dibelikan ini dan itu. Keduanya sama-sama meminta, tetapi ada bedanya. Anak jalanan biasanya datang hanya untuk meminta. Setelah diberi uang, ia berterima kasih lalu pergi. Anak itu tidak ada hubungan pribadi dengan sang pemberi. Sedangkan anak di rumah datang kepada orang tuanya bukan melulu untuk meminta. Kadang ia juga datang untuk mengobrol dan duduk di pangkuan orang tuanya, merasakan kehadiran orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Kristiani mengikuti anjuran Yesus dalam Injil kali ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadinya, doa mereka hanya berisikan pelbagai permintaan. Mereka lupa bahwa anjuran mintalah ini hanya berlaku jika ada hubungan akrab antara si peminta dengan orang yang dimintai. Yesus memakai perumpamaan tentang seseorang yang meminta roti kepada sahabat karibnya, lalu menggambarkan permintaan seorang anak pada bapaknya. Dalam kedua kasus ini, permintaan itu dipenuhi karena adanya hubungan akrab yang penuh kasih. Dari hubungan itu saling muncul pengertian. Seandainya permintaan itu tidak dipenuhi pun, si peminta tidak akan kecewa, sebab ia tahu sahabat dan bapaknya pasti mengupayakan yang terbaik baginya. Mari kita periksa kembali kehidupan doa-doa kita. Apakah kita berdoa hanya jika ingin meminta sesuatu? Apakah doa kita hanya berisi daftar permintaan, tetapi miskin pujian dan percakapan dari hati ke hati dengan Tuhan? Apakah ketika datang pada Tuhan,
kita datang sebagai anak ataukah kita datang sebagai pengemis? Mintalah, tetapi jangan sebagai peminta-minta. Juga dalam doa, semoga kita jangan hanya mencari berkat. Yang lebih penting adalah mencari Sang Pemberi berkat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah cerita yang berjudul Doa Siapakah yang Lebih Berkuasa. Karena badai, sebuah kapal tenggelam di lautan luas. Yang selamat hanyalah 2 laki-laki yang berhasil berenang ke sebuah pulau terpencil. Di sana mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat kecuali berdoa. Namun untuk mengetahui doa siapa yang lebih manjur, mereka memutuskan membagi pulau tersebut menjadi 2 bagian. Kemudian mereka pun berpisah untuk menempati daerah masing-masing. Pertama, mereka berdoa untuk makanan. Paginya, orang pertama mendapati sebuah pohon dengan buah-buahnya yang bergelantungan, sementara orang yang kedua tidak menemukan apa-apa. Seminggu berlalu. Orang pertama merasa kesepian sehingga ia berdoa memohon seorang istri. Tanpa diduga, keesokan harinya ada kapal karam. Hanya seorang perempuan yang berhasil selamat dan sampai ke bagian pulau yang ditempati oleh orang pertama. Segera setelah itu si orang pertama berdoa minta rumah, pakaian, dan lebih banyak lagi makanan. Dan ajaibnya, segalanya terkabul dengan segera. Ironisnya, tetap tidak terjadi apa-apa bagi orang yang kedua. Akhirnya orang pertama berdoa meminta sebuah kapal agar ia dan istrinya bisa meninggalkan pulau tersebut. Lagi, esok harinya, dia menemukan sebuah kapal terdampar di bagian pulau yang ditempatinya. Buru-buru dia dan istrinya naik ke kapal hendak meninggalkan orang yang kedua. Dia merasa bahwa orang kedua tidak layak menerima berkat Allah karena tidak satu pun doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika si orang pertama hendak meninggalkan pulau, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh dari surga. "Mengapa kamu hendak meninggalkan temanmu sendirian di pulau itu?" "Berkat ini hanya untukku," jawabnya. "Semua doanya tidak ada yang terkabul. Berarti ia memang tidak pantas menerima apa-apa." "Kamu salah," suara itu menjawab. "Ia telah berdoa untuk satu hal dan aku hanya mengabulkan doanya. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan menerima semua berkat ini." "Katakan," serunya pada suara itu, "apa yang ia doakan sehingga aku harus mempedulikannya." Suara itu berkata, "Ia memohon kepadaku agar semua doamu dikabulkan." Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang memohonnya. Semoga jangan sampai kami ditolak bila kami datang menghadap, tetapi berkenanlah menerima kami, karena sangat memerlukan kasih setiamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.